Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sarmila dengan NIM 2109016000014, kelas A, Prodi Akuntansi Terapan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang pengujian asumsi klasik untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Ibu Nur Aisyah SPD NPD. Nah, adapun topik pembahasan kita kali ini yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Sebelum kita masuk di topik pembahasan, kita perlu tahu apa sih itu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas atau distribusi normal adalah bentuk distribusi yang memusat di tengah, mean, mode, dan median. Pengujian distribusi normal bertujuan untuk melihat apakah sampel yang diambil mewakili distribusi populasi. Jika distribusi sampel adalah normal, maka dapat dikatakan sampel yang diambil mewakili populasi. Adapun tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal. Karena data yang baik adalah data yang menyerupai distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji probability plot residual. Dapat menggunakan program analisis statistik IPBM SPSS Statistik 20. Jika probability plot residual berada di sekitar garis horizontal, maka error dari model regresi sederhana tersebut dapat dikatakan distribusi normal. Misalkan, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka model regresi yang dibuat itu linear. Tapi jika sebaliknya, nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka model regresi yang dibuat itu tidak linear. Tapi apabila jika tidak ada perbedaan antara kedua data, maka itu dikatakan normal. Uji selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis variansinya relatif kecil. Jadi uji ini lebih mengacu pada variansi yang relatif kecil. Uji homogenitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis perbedaan, bertujuan untuk melihat kategori di dalam variabel memiliki varian yang setara, atau biasa disebut akual atau homogen. Uji homogenitas penting. Mengapa? Karena merupakan asumsi dasar pengaruh dan perbandingan. Prosedur yang digunakan untuk melihat asumsi homogenitas yaitu dengan memeriksa indeks residu baku dalam distribusi. Homogenitas dapat diketahui dengan melihat gambar standar di set scatter plot residual dalam analisis regresi. Apabila gambar tersebut titik membentuk titik-titik yang sistematis, maka data tersebut bisa dikatakan homogen. Variabel yang masuk dalam persamaan regresi tanya harus homogen. Hasil analisis regresi tergambar standar di set scatter plot residual yang memberi indikasi bahwa variabel kemampuan berpikir kreatif atau biasa dikatakan dengan huruf X dan prestasi belajar siswa yang biasa dituliskan dengan huruf Y yang masuk dalam persamaan regresi adalah homogen karena gambar standar di set scatter plot residual dalam analisis regresi tidak membentuk titik yang sistematis. Yang ketiga adalah uji linearitas. Hubungan linear adalah hubungan yang menunjukkan peningkatan skor satu variabel diikuti dengan peningkatan variabel lainnya, atau sebaliknya. Hubungan linear dapat bersifat positif atau negatif.
Uji linear merupakan syarat untuk semua uji hipotesis hubungan, bertujuan untuk melihat apakah syarat semua uji hipotesis membentuk garis lurus dengan cara membandingkan data empirik dengan ideal. Adapun prinsip uji linearitas adalah melihat apakah penyimpangan garis hubungan antara menjauhi atau mendekati garis linear. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui linear tidaknya hubungan antar masing-masing variabel penelitian. Untuk menguji linearitas tersebut dapat menggunakan scatter diagram dan garis batch fit yang diperoleh dengan bentukan program analisis statistik IBM SPSS Statistis 20. Hasil analisis uji linearitas dengan bantuan program IBM SPSS Statistis 20 menunjukkan hubungan variabel prediktor kemampuan berpikir kreatif atau dituliskan dengan huruf X dengan variabel kriterium prestasi belajar siswa yang dituliskan dengan huruf Y. Sebaran nilai-nilainya dapat ditarik garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel kemampuan berpikir kreatif yang dituliskan dengan huruf X dengan prestasi belajar siswa yang dituliskan dengan huruf Y bersifat linear. Uji selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Autokorelasi artinya adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu, seperti dalam data deretan waktu, atau ruang seperti dalam data cross-seksional. Adapun konsekuensi dari adanya autokorelasi khususnya dalam model regresi. Model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menafsirkan nilai variabel kriterium atau biasa disebut dengan variabel dependen pada nilai variabel prediktor atau biasa disebut dengan variabel independen tertentu. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series. Hal ini karena observasi-observasi pada data time series mengikuti ukuran alamiah antar waktu, sehingga observasi-observasi secara berturut-turut mengandung interkolerasi. Khususnya jika rentan waktu di antara observasi yang berurutan adalah rentan waktu yang pendek, seperti hari, minggu, bulan. Istilah autokorelasi adalah antara anggota seri dari observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu. Keberadaan autokorelasi memiliki konsekuensi yaitu estimasi linear yang tidak bias, serta konsisten dan secara asimptotis distribusi secara normal. Namun, estimator-estimator tersebut tidak lagi efisien atau biasa disebut memiliki varian terkecil. Uji selanjutnya yaitu uji multikolonialitas. Merupakan syarat untuk semua uji hipotesis kausalitas atau biasa disebut dengan regresi. Multikolonialitas juga digunakan dalam analisis klaster. Uji multikolonialitas digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. Akibat yang muncul jika sebuah model regresi berganda memiliki kasus multikolonialitas adalah kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel oksigen yang masuk pada model. Menguji adanya kasus multikolonialitas adalah dengan patokan nilai VIF atau disebut dengan varian inflation factor dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Karis dan Hadi berpendapat bahwa untuk melihat VIF, apabila nilai VIF suatu model kurang dari 10, maka model tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolonialitas. Uji selanjutnya atau uji terakhir yaitu uji heterokedastisitas. Heterokedastisitas artinya varians variabel dalam model tidak sama. Konsekuensi heterokedastisitas dalam model regresi menurut Karim dan Hadi adalah
Penaksiran yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat adanya kasus heterokedastisitas adalah dengan memperhatikan plot dari sebaran residual dan variabel yang diprediksikan. Jika sebaran titik-titik dalam plot tidak menunjukkan adanya satu pola tertentu, maka tidak dapat dikatakan bahwa model terbebas dari asumsi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas di dalamnya itu memiliki harapan, yaitu residual memiliki varian yang sama atau konstan. Pengujiannya biasa digunakan metode Glaser. Caranya adalah kita meregresikan nilai dari harga mutlak residual dengan variabel independen. Nah, itulah tadi uji-uji yang perlu kita perhatikan sebelum penelitian. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.